sekarang dan pada minggu hari ini kita telah sampai pada masa Prapaskah yang ketiga. Dan siapa nih yang tahu tema kita pada hari ini? Betul sekali, tema kita pada hari ini Yesus menyucikan bait suci. Nah adik-adik, sebelum itu mari kita bangkit berdiri untuk menari dan bernyanyi bersama. Ayo adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memulai minggu gembira kita, maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur ya Bapa, di mana pada hari ini kami telah berkumpul bersama teman-teman dan kakak pendamping kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari sabdamu. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami laksanakan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam perantaran Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sampai kepada bacaan Injil. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem.
Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-nukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari, maka aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, dari bacaan tadi kita telah mendengarkan kisah tentang bagaimana Yesus marah kepada para pedagang-pedagang di bait suci. Dari kisah tersebut, kita juga mendengarkan bagaimana manusia tidak lagi menghargai Allah dan tidak lagi menghargai apa yang menjadi milik Allah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan juga dapat marah kepada kita apabila kita tidak berperilaku yang baik. Contohnya saja, di saat kita memberikan sesuatu kepada teman kita malah mengharapkan imbalan yang setimpal dengan apa yang telah kita berikan. Di sana Tuhan marah karena Dia telah memberikan, atau Tuhan telah memberikan semua kecukupan kita telah Tuhan berikan. Namun kita tidak tulus atau tidak ikhlas memberikannya kepada orang lain. Sementara punya kita telah terpenuhi, namun kita tidak mau memberikan kepada orang lain. Disitulah letaknya Tuhan tidak suka atau marah dengan perilaku kita. Nah, oleh karena itu kita diharapkan dapat atau mau tolong menolong dengan sesama, dan juga jujur terhadap sesama di saat kita memiliki sesuatu ataupun di saat kita juga tidak memiliki sesuatu. Amin. Nah, adik-adik, marilah kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita berdoa bagi gereja. Ya Bapa yang Maha Mulia, urapilah gereja dengan Roh Kudus-Mu, sempurnakanlah kasih mereka satu dengan yang lain. Semoga gereja-Mu dapat tumbuh dan berkembang menjadi gereja yang besar untuk mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua kami, ya Bapa, terima kasih juga karena Engkau telah memberikan kedua orang tua yang baik dan senantiasa merawat dan membesarkan kami. Berikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, curahkanlah rahmat dan roh penerang-Mu. Bimbinglah para pemimpin gereja agar boleh mempunyai hati kudus-Mu dengan terang kebijaksanaan sejati. Semoga para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih menyadari tugas dan tanggung jawabnya.
sebab karisma kepemimpinannya berasal darimu. Berilah mereka semangat pelayanan yang tulus dalam karya pengembalaanmu terhadap seluruh umatmu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada para kakak pendamping yang senantiasa mendampingi kami pada hari ini. Berikanlah mereka kesehatan, semangat agar selalu dapat membimbing kami anak-anak-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa kepada kami semua yang hadir pada hari ini. Semoga lewat Minggu Gembira pada hari ini, kami mendapatkan pelajaran yang berguna bagi kami. Semoga minggu depan kami juga bertambah banyak untuk melayani dan memuji Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan doa permohonan kita dengan berani mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik, sekarang kita telah sampai pada kreativitas. Ada yang tahu nggak kita hari ini membuat apa? Kita membuat apa ya? Bagaimana kalau kita membuat permainan menggambar rumah Tuhan Yesus dari stik? Nah, kakak di sini sudah punya satu spidol. Kakak juga punya stik. Ini nantinya kita akan membuat susunan. Dan kita terlebih dahulu menggambar rumah Tuhan Yesus. Dan di sini juga kakak punya lem. Selamat menyaksikan. Adik, terlebih dahulu kita akan menyusun stik ini adik-adik. Kita harus menyusun stiknya dengan rapi supaya nanti gambarnya bisa kita gambar dengan rapi. Nah, hal ini dapat juga adik-adik lakukan di rumah untuk menjadi permainan. Permainan ini juga dapat membuat kita mengasah otak dan
kita harus menyusunnya dengan rapi adik-adik, supaya nanti gambarnya juga rapi. Nah, sekarang bisa adik-adik lihat sticknya sudah rapi nih. Sekarang kita akan menyatukan stick-stick ini dengan cara melemnya terlebih dahulu, supaya nanti sewaktu kita menggambar tidak tergoyang-goyang. Supaya nanti sticknya tidak bergoyang-goyang, kita akan mengelem sticknya terlebih dahulu, agar nanti kita menggambarnya juga tidak berantakan. Seperti ini adik-adik. Nah, jadi pada hari ini kita akan menggambar apa ya? Jadi kita itu akan menggambar rumah Tuhan. Pas kena. Terlebih dahulu kita akan membuat lantainya ya teman-teman. Nah adik-adik, sekarang lantainya sudah jadi nih. Sekarang kita lanjut membuat atapnya atau apanya dulu ya teman-teman. Bagaimana kalau kita membuat pintunya terlebih dahulu? Sekarang gambarnya sudah jadi nih adik-adik. Jadi sekarang kita tinggal menghiasi atau mengarsir gerezanya ya teman-teman, supaya lebih menarik. Nah, sekarang permainannya sudah jadi. Jadinya seperti ini adik-adik. Jadi gambar-gambar ini nanti untuk bahan permainan kita untuk menyusun gambar. Jadi sticknya nanti kita acak seperti ini dan kita akan menyusunnya kembali seperti ini adik-adik. Cara memainkannya, terlebih dahulu kita akan menyusun stick-sticknya ini supaya bentuknya sudah menjadi bentuk yang digambar tadi. Nah, kita akan menyusunnya terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, bagaimana nih gambar kakak? Nah adik-adik, kurang lebih gambarnya seperti ini adik-adik. Mungkin nanti adik-adik yang menggambar, gambarnya lebih menarik dan lebih rapi lagi. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan renungan dari abang tadi. Nah, kakak memberikan tugas kepada adik-adik sekalian untuk di rumah. Pada masa Prapaskah ini, kita harus saling menolong sesama dan tidak berbohong ya. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing dan sebelum kita mewartakan firman Allah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai saat ini. Tuhan, kami telah selesai minggu gembira kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami dapatkan, sebagian dari firman-Mu dapat kami lakukan dan dapat kami wartakan dan dapat kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dadah adik-adik. Wah, udah di penghujung acara nih adik-adik. Sebelum kita mengakhiri acara kita ini, ayo kita lagu dan gerak dulu yuk. Ayo adik-adik.
seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi lalu sore risu dan